Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang luar biasa di pagi ini ya. Tidak ada sesuatu yang luar biasa karena Anda memang ingin terlibat dalam proses pembelajaran kali ini. Oke, kita langsung lanjut aja di materi praktikum kali ini. Saya share ya, silakan teman-teman masuk ke di Oracle Academy ya, seperti yang sudah saya gambarkan di sini. Dan untuk kali ini kita akan membahas beberapa fungsi dalam dalam SQL ya, lanjutan dari pertemuan minggu yang lalu. Silakan teman-teman bisa langsung melihat di section 81 ya, dan di section di 82. Oke. Nah, untuk materi kali ini tadi saya sampaikan yaitu di group function, yaitu bagaimana teman-teman akan mendefinisikan dan juga akan menggunakan beberapa, ada 7 ya, atau mungkin karena tadi ada sum, average, count, min, max, sama standard deviation sama variance ya. Yang terakhir ini adalah fungsi yang biasanya digunakan di mata kuliah atau untuk statistik gitu ya. Oke. Baik, dan saya kira teman-teman sudah sangat familiar ya. Kalau sudah ada kata-kata misalkan sum itu kan berarti menjumlahkan ya. Misalkan teman-teman pengen pengen tahu sih sebenarnya jumlah total gaji karyawan ya kan di perusahaan A itu berapa kan ya. Itu kan bisa Anda lakukan. Atau mungkin Anda juga pengen mengetahui misalkan ada satu kasus pengen mengidentifikasi IPK terendah di suatu IPK terendah di mahasiswa. Berarti Anda tidak harus pusing-pusing menggunakan perhitungan-perhitungan secara manual, tapi cukup bisa menggunakan minimal. Berarti kan nilai minimal yang bisa ambil dari suatu kolom yaitu di IPK misalkan. Atau mungkin maksimal gitu ya. Yang paling besar itu yang mana? Itu bisa kita lakukan semuanya gitu ya. Oke. Kemudian Anda juga bisa menghitung jumlah baris dari suatu tabel menggunakan count. Misalkan saya ingin mengetahui jumlah karyawan yang bekerja di Departemen 20. Nah, berarti kan total karyawannya kan ada 1.000 sekian gitu kan. Tapi Anda ingin mengetahui misalkan jumlah karyawan yang bekerja di departemen tertentu. Nah, tentunya ini harus menggunakan namanya group function gitu ya. Oke. Dan dalam penggunaan group function ini pun teman-teman juga harus bisa mengidentifikasi ya. Artinya kayak sum itu kan sama average itu kan hanya bisa digunakan jika suatu kolom itu tipe datanya integer. Kan begitu, ya kan? Kemudian untuk nilai count gitu ya, untuk nilai count itu biasanya digunakan atau menghitung jumlah baris yang di dalam tabelnya itu tidak melihat apakah nol atau tidak. Pokoknya semuanya semuanya bisa dilakukan kecuali jika Anda ingin menghitung ya sebuah kolom ya, misalkan yang kalau total isi satu tabel Anda bisa menggunakan count ya. Tapi kalau misalkan Anda ingin menghitung jumlah rekod di suatu ini ya, katakanlah kolom tertentu, biasanya memang yang nilainya tidak nol, harus yang nol harus ada nilainya. Ntar kita akan bahas satu persatu. Kemudian berikutnya kita akan bahas tentang distance gitu ya. Jadi di 82 kita akan bahas tentang count, distance, sama pengguna lagi yang di NVL kemarin ya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Oke, baik. Sekarang kita akan coba, yuk kita menggunakan seperti biasa, defaultnya adalah select ya, bintang from employees gitu ya. Oke. Saya kira ini akhirnya teman-teman udah sangat familiar sekali gitu ya, karena ini memang jadi sudah menjadi ini ya, setiap hari Anda lakukan dan seterusnya. Oke.
Baik ya, ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang penggunaan nilai max misalkan ya. Jadi fungsi max kita akan gunakan ya maksimum. Misalkan di sini kita ingin melihat gaji terbesar di suatu perusahaan ya, yaitu di tabel employees ya. Berarti oh ini gaji paling gede berapa sih kan itu kan? Paling gede berapa sih? Oke. Sambil Anda baca di 81 ya, biar kita berurutan ya. Jadi, oke, misalkan saya pengen menampilkan tadi ya. Berarti select ya. Salary ya, max ya, max, kemudian salary ya. Kemudian from employees ya. Oke. Berapakah ya nilai terbesar gitu kan? Oke. Ternyata nilai yang paling gede itu adalah $24 ya. Kemudian oke. Ini Anda menggunakan nilai max gitu ya atau max gitu ya. Oke. Kemudian kalau misalkan Anda pengen tadi menampilkan nilai gaji ya kan, gaji tertinggi ya berdasarkan di departemen tertentu ya. Kan kita lihat di sini misalkan select ya department.id ya kan. Oke. Di sini departemen ya. Departemen. Apa tulisannya lupa ya terus lagi. Kayaknya nggak pakai S deh Pak. Oh nggak pakai S ya. Aja. Oh. Oke, departemen ID gitu ya. Ini kan di banyak para karyawan yang kerja sesuai dengan kerjanya di 90 dan seterusnya ya. Berarti kita pengen yang 90 kan banyak tuh ya kan. Yang 90 itu banyak. Oke, misalkan kita pengen menampilkan gaji terbanyak di departemen 90 ya, itu berarti select max from ya, where department ID-nya adalah 90 kan gitu toh. Ya. Kira-kira gajinya berapa yang paling gede gitu kan. Kalau di Amikom mungkin departemen A, departemen kita bisa tahu dan seterusnya. Oh, ternyata yang paling gede memang di 90. Mungkin yang 20 berapa ya gitu ya. Berarti kalau yang tertinggi di 90 berarti ini adalah departemen yang favorit misalkan kan gitu ya. Oke, yang 20 ada enggak? Oh, cuma 13.000 US dollar ya. Oke. Ini penggunaan banyak secara variannya ya, bagaimana Anda bisa menggunakan berbagai macam penggunaan fungsi sum gitu ya. Ulang lagi max ya. Ini kita gunakan dengan tipenya adalah numerik. Oke. Kemudian yang kedua ya, kita akan menggunakan penggunaan min. Ya sudah ya, max dan min gitu kan. Ya udah Anda tinggal saya pengen yang paling kecil apa ya. Anda bisa menggunakan min ya di direktorat atau di departemen 20 ya. Oke, ternyata 600. Tapi kalau untuk keseluruhannya ya berarti langsung sini aja, yaitu tinggal min kemudian salary ya from. Kalau tadi yang paling gede berapa? 24 ya. Yang paling kecil gajinya berapa sih kan gitu kan? Berarti Anda menggunakan fungsi min di sini.
Oh, ternyata 2.100. Ini mungkin level paling rendah ya. Nah, oke, berarti ini tentang penggunaan min ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya ya, teman-teman. Misalnya kita akan contohkan lagi beberapa contoh penggunaan min sama max ya. Misalkan saya ingin mengetahui penggabungan ya, nilai max dan apa? Gaji terendah dan juga gaji tertinggi misalkan, ya kan? Berarti Anda bisa langsung menggunakan perintah itu, gitu kan? Oke. Jadi di sini langsung di bawah ya, select gaji terendah ya, salary, gaji tertinggi ya, salary dari para pegawai ya. Kalau tadi kan Anda satu-satu ya, kalau Anda kan tadi satu-satu ya, max berapa? Nah sekarang kita bisa menampilkan ya. Oke, misalkan as gaji terendah, oke, terendah ya, ya. Kemudian as gaji tertinggi. Ya. Oke, kita lihat di sini. Gaji terendah tadi berapa sih? Kayak 2.100 ya. Yang terendah tadi berapa sih? 34 atau 24? Kita lihat. Oke, ya. Gaji terendah 2.100, gaji tertinggi 24.000. Nah, ini pun bisa kita olah lagi. Sangat ingin mengatur gaji terendah dan tertinggi, ya kan? Di suatu departemen misalkan, gitu ya. Ini juga bisa kita lakukan. Jadi pengembangannya sangat banyak sekali, gitu ya. Oke, berikutnya yaitu penggunaan apa tadi? Jadi tadi max sudah, ya. Kemudian min juga sudah. Maka berikutnya kita akan menggunakan contoh apa? Count tadi ya. Nah, penggunaan average ya, rata-rata ya. Oke. Jadi contohnya misalkan rata-rata gaji ya. Jadi kita akan menggunakan jadi min kemudian average ya, rata-rata. Misalnya saya ingin mengetahui rata-rata gaji yang diperoleh oleh karyawan. Ya udah tinggal select seperti biasa. Ya, rata-rata juga harus tipenya harus numerik kan, karena prospek kan ya. Average gitu ya. Kemudian salary, kemudian from employees ya. Oke. Kita sampaikan di sini, kita akan jadi tahu rata-rata yang diterima sekian. Nah, kalau misalkan penggunaan seperti Anda bisa menggunakan round ya untuk bisa fungsi untuk istilahnya apa sih? Meringkas ya, misalkan jadi 646 sekian. Tapi ini adalah rata-rata. Ingat rata-rata ya. Rata-rata kan rumusnya dari total ya, dari dijumlahkan semua gaji di suatu tabel employees, kemudian dibagi sesuai dengan jumlah employees-nya ya. Oke. Baik. Ini untuk penggunaan average gitu ya. Oke. Mungkin contoh yang lainnya juga banyak ya. Tapi memang secara umum misalkan Anda pengen apa ya kira-kira kalau ya sama kayak tadi ya, gaji rata-rata per departemen, mungkin gaji rata-rata berdasarkan lokasi kotanya, misalkan ya kita kembali lagi ke sini, banyak sekali yang bisa Anda explore ya. Tapi pada prinsipnya seperti itu. Ya. Jadi setiap kolom di dalam sebuah tabel ya, Anda bisa sesuai dengan kebutuhan kan gitu ya. Oke. Misalkan saya pengen melihat rata-rata gaji
yang kerjanya atau yang di IT program misalkan, atau mungkin saya pengen mengetahui rata-rata gaji yang bekerja di bawah kepemimpinan siapa. Berarti di sini kan menggunakan manajer ID gitu kan. Kemudian ada juga bisa rata-rata komisi yang diterima oleh karyawan. Nah, ini juga bisa dilakukan kan gitu ya. Jadi semuanya penggunaan max, min, average itu sangat membantu ya sebagai pengguna aktif user, di mana Anda termasuk kategori adalah pengguna aktif karena langsung interaksi dengan DBMS dan bisa melakukan perintah-perintah query kan gitu ya. Oke, apalagi nih? Ini sudah. Sekarang penggunaan count ya, penggunaan count ya. Atau ntar kita lihat. Coba rata-rata untuk biar kita bisa membedakan ya. Tadi kan ada satu teori terkait dengan penggunaan average ya. Oke, misalkan kita pengen lihat average untuk ini kita klik dulu aja ya. Jadi select AFG ya untuk ini tadi apa? Komisi ya. Kita lihat komisi ya. From employees ya. Nah, di komisi ini kan ada yang dapat, ada yang tidak kan? Nah, kira-kira rata-rata ini diambil dari apa? Apakah yang tidak ada komisi dihitung atau tidak? Ya enggak? Kan oke, kita langsung menggunakan katakanlah fungsi count ya, select ya. Misalkan kita menggunakan fungsi count untuk berapa sih jumlah karyawan untuk jumlah total karyawan itu ada berapa sih gitu kan? Oke. Jadi misalkan kita bisa menggunakan yang namanya count misalkan ya. Jadi untuk mengetahui ya. Jadi di situ ada di slide yang 82 gitu kan. Misalkan totalnya ada berapa sih ya? Oke. Jadi tinggal select ya. Kalau keseluruhan select count tanda bintang from employees yes ya. Oke. Ada berapa ini ya? Oke. Sambilnya ada 107 ya karyawan. Sekarang kalau kita lihat ya untuk komisinya ya select ya from employers ini kan kalau kita jalankan semua ya ini oke, ini sampai 200 kita jalankan semua. Maka kita lihat dia akan menampilkan kan ada yang dapat, ada yang tidak, totalnya pasti sampai dengan 107. Nah, pertanyaannya untuk rata-rata kira-kira dihitung enggak? Ya enggak? Dihitung enggak? Berarti kita tampilkan dulu ya, misalnya kita kira-kira nilai ini itu apakah nilai ini kita hitung atau hanya 0,4 dan seterusnya dibagi 107 atau yang mendapatkan kemudian dibagi berdasarkan yang mendapatkan. Kira-kira gimana teman-teman? Jadi average ini menghitung tadi kan rata-ratanya 0, berapa ya untuk komisinya kan di sini? Ya 0,22 berapa? Apakah ini dihitung berdasarkan semua total karyawan yang ada 107 atau bagaimana? Halo? Ada yang bisa menjawab? Ya. Sekarang coba kita select ya.
last name, ya, from last name, kemudian komisi, ya, from employee, yes, where, ya, komisinya adalah apa? Is, berarti apa? Not null ya? Komisinya yang not null ya? Komisinya ya, oke. Berarti ini yang muncul yang ada 30 ya, ada 35 ternyata, ya kan? Ini kira-kira nilai perhitungannya, wah ini harus manual ya. Jadi nilai average-nya yang tadi, berarti kan ada 35 yang mendapatkan komisi. Berarti yang tidak mendapatkan komisi kan 107 dikurangi 5, berapa? Ya. Tadi kan total karyawannya kan 107 ya, 107 dikurangi 35. Berapa? Ada yang bisa bantu ngitung? Berarti sama dengan 6. Halo? 73, Pak. Berapa? 73. Nah, 73 ya. Pertanyaannya berarti yang ini kan harusnya, saya ulangi lagi, total karyawan ya kan. Untuk average ini kira-kira dia hanya dibagi 35 atau 107? 35 kayaknya. 35 ya. Karena apa? Yang dihitung untuk fungsi average itu adalah yang dia ada nilainya ya. Nol itu kan berarti kategorinya namanya juga nol ya. Artinya memang dia tanpa nilai ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan ya. Untuk average ini itu harus ada perhatian ya, karena jangan sampai Anda keliru untuk mendefinisikan ya. Jadi kalau average itu kan tadi untuk tipe number ya kan. Kemudian untuk average ini menghitung total semuanya atau tidak. Kecuali kalau nilainya 0 ya. Kecuali kalau ada nolnya. Misalkan berarti kan tetap ini ya, 0,0 misalkan. Itu mungkin bisa dihitung kan gitu kan. Tetapi kalau misalkan dia tidak benar-benar 0, maka tentunya harusnya tidak dihitung. Yang tadi dicermati bareng-bareng ya. Jadi kalau dilihat di apa namanya 8.1 ya, penggunaan average itu ya, coba itu digunakan hanya untuk menghitung numerik data ya. Kemudian untuk apakah dia average-nya menghitung untuk semua data atau tidak. Kalau secara teori itu kan dia akan menghitung semuanya ya. Itu jika ada nilainya. Kalau nggak ada nilainya, apakah dia di default-nya dibikin 0, kemudian dihitung semua dan seterusnya. Nah, ya ini yang harus bisa perhatian dari teman-teman. Gitu ya. Oke. Baik. Kemudian berarti ini penggunaan average juga sudah gitu kan dan seterusnya. Oke. Berarti apa? Tadi min sudah, max sudah, average sudah, kemudian penggunaan account tadi sudah ya. Nah, account tadi apa? Untuk menghitung jumlah record di dalam suatu tabel ya. Oke, tetapi untuk account sendiri sebetulnya bisa ada beberapa varian. Silakan Anda bisa lihat di section 8.2 ya. Di situ kita akan bahas tentang 3 yaitu count, distance ya dan NVL. Kemarin kan sudah ya. Oke. Oke, untuk count sendiri ya, tadi seperti saya sampaikan
berarti Anda kalau ingin menampilkan jumlah keseluruhan tabel, berarti Anda menggunakan count bintang. Tapi kalau misalkan saya berapa sih jumlah departemen atau job ID gitu kan yang ada di tabel di tabel karyawan gitu ya. Maka bisa Anda lakukan langsung seperti ini ya. Jadi select tadi count ya. Job ID ya from employees ya. Oke, ini contoh untuk yang nggak pakai S ya, aku lupa ya. Job ID. Oke. Ya, nah ini ya, karena kan job ID tadi, nah ini penting kita evaluasi ya. Select bintang, select job ID from employees. Ya. Jadi sebenarnya kalau Anda pengen belajar itu ada namanya analysis SQL comment ya. Jadi itu Anda menganalisa ya. Oke. Ini job ID-nya ini kan kalau Anda lihat ini kan kehitung ya. Ya enggak? IT prop-nya ada berapa. Jadi dia itu menghitung count job ID-nya dari semua yang muncul. Tetap tadi nilainya sama dengan berapa? 107 kan? Ya enggak? Padahal mungkin Anda pengen jumlah kayak Amikom itu kan ada 100 misalnya 2000 ada 200 karyawan. Departemennya cuma ada 10. Tapi kalau Anda menggunakan select count job ID from employees, munculnya dia akan menghitung semua karyawan. Tapi kalau misalkan padahal kan harusnya yang namanya job ID itu atau yang lain gitu ya, itu kan di sini ada beberapa yang diulang, ya kan? Sehingga kalau Anda ingin menampilkan berapa sih jumlah job ID satu karyawan, Anda nggak bisa melakukan seperti itu. Ya, caranya bagaimana? Nah, ya, ada yang tahu nggak caranya bagaimana kira-kira? Biar kalau kita lihat ya, berarti kita menggunakan satu lagi ya, yaitu yang kita sebut sebagai distance gitu ya. Oke, jadi misalkan Anda misalkan apa tadi? Berarti menggunakan yang namanya distance ya. Kita cek. Misalkan select ya, apa? Job ID ya. Job ID from employees. Nah, ternyata di di tabel employees itu hanya ada 19 job ID. Tapi pada saat Anda ingin mengetahui berapa sih jumlah job ID-nya, nah berarti di employees maka Anda harus menggunakan distance. Jadi berarti kita bisa menggunakan double ya. Misalkan berarti distance untuk menghitung jumlahnya ya. Berarti bagaimana? Coba ada yang bisa mencoba. Jadi ini langsung, tapi kan muncul 19 ya. Tapi ini ntar munculnya ya bukan 107 tapi 119. Kira-kira apa yang harus dirubah? Ayo, ada yang mau menyampaikan. Kira-kira apa yang harus dirubah di situ? Halo, ayo semangat no. Oke, mana? Berarti tadi kan distance itu kan berarti dia akan menampilkan ya dan yang akan menghilangkan duplikasi data gitu kan. Kayak tadi kalau saya menggunakan
select, ya, kemudian jumlah count, job ID kan muncul semua tuh. Tapi dengan menggunakan distinct ya berarti kira-kira apa yang harus dirubah di script itu? Ayo. Ayo, ada yang tahu nggak nih? Aduh. Ini, oh ini anu ya, 02 ya. Ini sopo ini kira-kira. Yuda, halo Yuda. Atau Sultan, Sultan? Berarti yang harus dirubah di mana nih? Biar 19. Select. Apa ini kira-kira? Select berarti count kan? Count. Dalam kurung. Distinct ya. Dis. Berarti apa? Job ID ya? Pakai kurung nggak? Job ID from employee. Yes, nah, kita coba ya. Wis, berarti ini pakai tanda kurung lagi ya. Kurungnya itu ada 2. Ya. S total jumlah. Oke. Kita coba di sini. Running. Nah, ya. Harus begitu teman-teman ya. Jadi kalau yang ini tadi kan kita asumsinya ingin menghitung jumlah job ID-nya, tetapi ini yang dihitung munculnya adalah 107 sesuai dengan jumlah karyawannya. Kan gitu ya Mas Bro. Oke. Baik, apalagi banyak sekali yang ada bisa dieksplor ya. Misalkan apalagi? Jadi tadi sudah ya. Saya kira distinct juga sudah. Oke, artinya secara tidak langsung berarti Anda paham apa itu distinct ya. Oke, berarti ini sudah. Oke. Kemudian misalkan ya tadi namanya juga distance juga tadi no duplicate gitu ya, no duplicated gitu kan. Sekarang misalkan Anda pengen menggunakan distinct tapi menggunakan 2 kolom, tidak masalah. Ya, misalkan kita di sini ya, select. Saya pengen job. Ya, tadi kan kalau misalkan job ID, departemen ID, ya from employers, ya. Kita running di situ, ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya kan, coba, ya. Ada berapa tadi? Tetap sama dengan berapa ini? Ya. Di sini padahal job ID tadi, ya. Kalau Anda lihat, tadi kan 19 ya. Tapi kalau saya hubungkan dengan departemen kok jadi 20. Kira-kira seperti apa, teman-teman? Ayo. Ada yang tahu nggak? Ya, job ID tadi jelas nilainya 19. Tapi kalau saya menampilkan job ID dan departemen ID kan sebetulnya kalau kita lihat ya, kita di sini lagi, yuk cek di sini, select, from employees. Oke. Kita jalankan lagi. Ini jumlahnya berapa ya? Totalnya 0,12.
Iya, ada 100, ada 30. Nah, ini ada yang berarti ada karyawan yang tidak ada departemennya gitu ya. Coba kita count lagi, coba count. Jumlahnya berapa sih? Ya. Oke. Berarti pasti berapa tadi? 20 ya? Oh, ini malah totalnya 11, ya kan? Tapi pada saat saya select job ID tadi berapa totalnya? Job ID tadi di distance ya. Tadi mana count? Oke. Jadi totalnya berapa ini? 19 kan? Oke. Ya. Tapi setelah saya mencoba melakukan select distance ya, distance job ID, departemen ID ya. Kalau Anda lihat ya. Kan sebenarnya ini kan not duplicated ya. Di sini nilainya ada 20 row. Ya, ada ini 20 row ya. 20 row. Ya. Oke. Berarti ini ada 19, kemudian ini ada 11. Totalnya berapa ini harusnya? Nah, ada 19 untuk yang job ID, yang ini ada departemen, ada 11 departemen di apa namanya? Di perusahaan ini gitu kan. Oke, jadi bagaimana nih? Kok di sini munculnya 20 row? Kira-kira ada masalah apa di situ? Ayo silakan. Ada yang bisa menjawab? Ingat tadi di departemen itu kan juga ada yang ada karyawan yang memang tidak didefinisikan departemennya apa, kan gitu kan? Begitu juga di job ID juga pasti ada yang memang dia tidak didefinisikan job ID-nya di bagian mana, kan gitu kan? Nah, sehingga apa yang terjadi di sini? Jadi pada saat Anda membuat atau mencoba menggunakan listing ini, job ID, harusnya kan yang ini ada 19, kemudian departemen itu ada 11, kok muncul di sini jadi 20 gitu kan. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Kita coba select, count, ya. Kemudian ya. Yuk kita coba. Oke. Ini kira-kira masalahnya di mana? Masalahnya, oke. Missing right parenthesis. Apa kira-kira masalahnya di mana? Ada yang tahu, teman-teman? Jadi saya ulang lagi, di departemen itu juga pasti ada yang not null ya. Artinya tidak ada karyawan yang tidak mendefinisikan di departemen. Misalkan ya, memang saya ulang lagi, ini kemampuan Anda membaca data harus penting ya. Misalnya select last name ya. Kemudian departemen ya. ID from where apa tadi name ID is null.
Cuma satu ya. Itu cuma satu ini. Coba kita cek lagi. Berarti ada satu karyawan, Grand ya enggak kan? Nah, oh ini tetap ada. Berarti ini sebentar. Oke. Teman-teman sambil mencoba ya. Jadi satunya melototin, kemudian sambil mencoba ya. Karena ini kan memang harus dicoba. Kalau nggak dicoba nggak bisa. Gitu ya. Pemahaman itu harus mencoba. Oh, di apa namanya? Di job ID itu tidak ada yang nol. Berarti ada semua ya. Cuma satu. Nah pertanyaannya berarti 19 tadi benar ya? 19 ditambahkan jadi 1, 10. Ya kan? Jadi tadi kan yang satu berarti nilai RO-nya tetap 20 karena yang 0 ya tidak di situ. Nah, itulah ya. Oke, teman-teman. Sip ya. Kemudian berikutnya adalah tadi saya kira tadi sudah ya, penggunaan distinct sama con juga direkam. Baik, yang berikutnya adalah penggunaan NVL ya. Kemarin kan sudah ya, NVL kan tadi sudah ya. NVL itu kan hanya untuk apa tadi? Jika masih ingat kan expression 1 itu berarti not null, null, maka dia akan di apa namanya? Mengambil nilai yang di expression 2 kan gitu ya. Sehingga pada saat tadi yang saya bilang ke teman-teman, yuk misalkan mungkin biar mengingat yang kemarin karena ini juga penting ya. Oke. Dung 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 gitu ya. Select, masih ingat kan? Select kemudian apa? Komisi ya. Oke, sisi ini tuh bagusnya itu kadang apa kolom-kolomnya belum hafal semua ya. Jadi kita kembali lagi ke sini ya. Misalkan kok aduh lama ya. Oke, ya. Kemarin kan oke ya. AVL 0 ya. From M blue. Yes. Ini kita simak di sini. L ya lupa saya. NVL teman-teman ya, your internet connection is unstable, enggak apa-apa, semangat, kita coba lagi, dung, 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 dung. Nah ini kan ini yang tadinya 0 kan diganti menjadi 0 toh. Oke, kita coba lagi. Masih ingat ya expression 1, expression 2. Oke, kita begini lagi dan begitu lagi ya. Oke, kita cek lagi teman-teman semua. Oke, ya kan misalkan menggunakan rata-rata itu kan average tadi. Jadi kalau tadi langsung average commission PGT ya komisinya tadi ya tentunya akan berbeda hasilnya. Jadi select average ya. Alah. Average ya. From akan berbeda ya dengan select ya. Select.
average, ya. Kemudian, oke, di sini kita menggunakan yang ini, koma, 0. Nah, gitu kan? Employee. Yes, ya, ini pembuktian ya. Oke. Ini pasti akan berbeda. Yuk kita, misalnya ini kan jelas rata-rata komisi yang diperoleh nilainya 0, berapa nih? 22 ya. Tapi setelah tadi nilainya berapa nih? Anggap aja 0,222 ya. Oke. Nah, yang paling bawah kita jalankan lagi. Berbeda. 0. Kok salah argumen? Gimana salahnya? Oh. Oke. Berarti terusnya bentar. Salah argumen. Invalid number or argument. Apa ini? Coba. Kalau Pak Kusnawi ada yang keliru, tolong disampaikan ya. Apa ini salahnya di mana? Mungkin NVL di dalam average-nya mungkin, Pak. Oh iya, maksudnya begitu ya. Kan tadi kita menggunakan NVL ini kan. Oh lalala, betul. Berarti ini Mas ya, NVL gitu ya. Yes, betul ya. Ya, Pak. Oke. Ya, tadi kita udah bahas di atas kan. Karena kan itu bahwa NVL tadi kan yang ini kan komisinya tetap apa namanya, nilainya ada yang 0 ada not 0. Tapi kalau yang kedua ini yang komisinya itu adalah not 0, nilainya dikasih nilai 0 gitulah ya. Oke. Kita running man. Nah, ini hasilnya 0,072. Nah, jelas ya. Berarti apa yang terjadi? Bedanya apa nih? Yang di atas sama yang di bawah. Yuk, siapa? Abid mau ngomong atau siapa yuk? Jadi bedanya yang di atas nilainya 0,02 dengan atau Alfico. Saya tunjuk aja. Ya udah si Mas Alfian. Kira-kira bedanya apa Mas Alfian? Untuk yang di atas 0,22 tanpa menggunakan NVL dan 0,0 berarti average-nya itu seperti apa? Monggo Mas Alfian. Tidak ada yang salah ya. Halo? Alfian? Halo? Ada yang bisa menjawab? Dedi. Dari 24 orang loh. Apa kira-kira? Mungkin dibantu nih sama Mas Topas atau Mbak Ida. Kira-kira kenapa sih dengan adanya NVL di situ kok rata-rata komisinya berbeda? Mungkin bisa minta bantu dijelaskan ke mereka, Mbak Ida atau Mas Topas, monggo. Ya, mungkin Pak ya. Tapi mungkin ini yang cuma memakai average aja ini kan itu kan belum dipakai NPL, otomatis kan masih nol data itu value-nya masih nol toh. Jadi yang dihitung cuma ada nilainya aja, yang ada value-nya aja. Sedangkan yang ada NPL-nya itu kan otomatis NPL itu kan berfungsi mengubah nol jadi nol. Nah, maka nolnya juga dihitung, makanya jadi 0,072 seperti itu. Jadi pembagiannya jadi lebih banyak. Oke, makasih Mas Topas ya, keren sekali. Oke, teman-teman ya, tadi udah ada penjelasan. Baik. Oke, untuk yang lainnya saya kira bisa dilakukan banyak ya. Jadi contoh-contoh terkait dengan penggunaan. Nah, ini semuanya namanya aggregate gitu ya. Oke. Baik, teman-teman, saya kira untuk materi kali ini ya cukup ya. Jadi karena memang kita tadi
sudah membahas tentang max ya, kemudian mean, kemudian count, kemudian average gitu ya, kemudian distinct tadi ya, kemudian masih penggunaan juga HVL juga ya, karena tadi HVL punya punya fungsi tadi ya, merubah NVL ya. Oke. Jadi ini hal-hal yang harus Anda pahami betul, karena pada saat Anda akan mengelola data pengolahan lebih jauh, bakal melibatkan beberapa tabel, maka fungsi-fungsi di grup fungsi ini harus Anda lakukan ya. Bahkan di beberapa berikutnya Anda akan menggunakan fungsi grup ya, grouping di dalam sebuah kolom. Jadi pada saat Anda ingin menentukan nilai maksimal untuk beberapa kolom, nah Anda akan menggrupkan berdasarkan apa kan gitu kan. Jadi ini ntar akan kita bahas setelah kita belajar di section tentang multiple tabel ya. Enggak apa-apa, saya kira cukup. Nah, ini waktunya masih cukup panjang, teman-teman bisa sambil mencoba dari semua semua yang ada di modul ya. Dan saya kira saya cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami dan kemudian Anda bisa eksplor untuk mencoba hal-hal yang lain sesuai dengan kemampuan teman-teman. Mungkin itu dari saya, teman-teman. Saya akhiri untuk perkuliahan seri kuliah SQL ya menggunakan Oracle. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.